Halo semuanya, kembali lagi di Jadwal. Snapdragon 845 adalah chipset yang dulu diperuntukkan untuk HP seri flagship pada 2018. Setidaknya performa HP yang menggunakan chipset ini akan memiliki performa HP flagship pada masanya ya. Karena kita tahu kalau chipset ini bukan cuma dipakai di HP yang true flagship, tapi juga di HP flagship jadi-jadian atau flagship killer. Di tahun 2021 ini, yang artinya udah 3 tahun sejak kemunculan pertama dari Snapdragon 845, ternyata masih cukup banyak yang menggunakan atau meminati HP yang menggunakan chipset ini. Tapi, apakah minat terhadap HP dengan chipset Snapdragon 845 ini adalah minat yang baik? Dan apakah chipset Snapdragon 845 masih layak di 2021? Nah, sebelum kita lanjut ngomongin jawabannya, jangan lupa support channel ini dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Oke, sekarang kita lanjut bahas chipset Snapdragon 845 ini. Kita mulai dari pertanyaan, apakah chipset Snapdragon 845 ini layak untuk 2021? Jawabannya adalah tergantung. Ya, memang tidak memuaskan ya jawabannya. Tapi emang tergantung. Tergantung sama apa? Tergantung dengan pertanyaan layaknya ini layak untuk apa. Memang secara umum, performa Snapdragon 845 ini masih belum bisa dikalahkan oleh HP 2 jutaan yang sekarang. Snapdragon 845 ini performanya sedikit lebih tinggi dari chipset yang mainstream digunakan HP 2 jutaan saat ini, seperti MediaTek Helio G70, Qualcomm Snapdragon 678, atau Qualcomm Snapdragon 730. Kalau dari skor benchmarknya sendiri, kalau menggunakan Antutu V8, Snapdragon 845 ini bisa mencapai skor 285 ribuan. Secara fitur juga chipset ini sudah memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan untuk tahun 2021. Tapi tentunya apakah fitur di chipset ini diaktifkan atau tidak itu bergantung dari masing-masing developer HP yang menggunakan chipset ini. Fitur utama yang diunggulkan dari chipset ini oleh Qualcomm adalah Qualcomm Spectra 180 ISP, Adreno 630 Visual Processing Subsystem, AI Platform, Qualcomm Secure Processing Unit, X20 Modem and Wi-Fi, serta Virtually All-Day Battery Life and Quick Charging. Qualcomm Spectra 280 ISP ini sederhananya merupakan kemampuan chipset Snapdragon 845 yang dapat digabungkan dengan sensor kamera yang lebih premium dengan performa yang lebih tinggi dan warna yang lebih kaya sehingga gambar yang dihasilkan di atas kertas akan jauh lebih bagus. Selain itu, teknologi ini juga mengakomodasi XR Experience dan dual kamera hingga 16 megapiksel yang mampu menangkap gambar hingga 60 fps. Memang terdengar biasa aja ya untuk 2021, tapi untuk 2018 yang lalu ini udah menjadi sebuah peningkatan yang signifikan dari chipset sebelumnya. Nah, kalau Adreno 630 Visual Processing Subsystem itu adalah teknologi pada GPU di chipset ini yang singkatnya akan dapat meningkatkan performa rendering grafis dan video processing. Jadi di atas kertas, grafis yang dapat dihasilkan dari video dan juga game akan memiliki kualitas yang lebih baik. Kalau yang dimaksud AI platform mungkin kalian udah tahu lah ya maksudnya apa. Ya, intinya chipset ini udah support untuk mengakomodir teknologi artificial intelligence. Tapi balik lagi ada atau enggaknya teknologi AI di HP yang menggunakan chipset ini adalah kebijakan dari developer HP tersebut. Untuk Qualcomm Secure Processing Unit adalah kemampuan chipset ini untuk mengakomodir teknologi pengamanan HP seperti sensor biometrik. Teknologi ini sebenarnya udah ada dari generasi sebelumnya ya, tapi tentunya terdapat peningkatan sehingga performa pengamanan biometrik ini dapat lebih cepat dan tepat serta dapat mengakomodir jenis sensor biometrik yang lebih banyak. Nah, kalau X20 Modem and Wi-Fi ini merupakan teknologi di mana chipset Snapdragon 845 meningkatkan fleksibilitas frekuensi untuk jaringan 4G dan juga kecepatan akses jaringan gigabit LTE hingga diklaim meningkatkan kecepatan internet 20% lebih cepat dari modem mereka sebelumnya. Di teknologi ini juga udah support MU-MIMO, Dual Band Simultaneous, Integrated Baseband, dan multi-gigabyte Wi-Fi terbaru di 2018, sehingga mampu mencapai kecepatan internet puncak yang diklaim 867 Mbps dari Wi-Fi. Tapi tentunya balik lagi, ini tergantung dari developer HP bagaimana mereka mengembangkannya. Nah, fitur unggulan terakhir yaitu Virtually All Day Battery Life and Quick Charging ini adalah kemampuan Snapdragon 845 untuk support Quick Charge 4.0 Plus yang mampu mengisi baterai hingga 50% dalam 15 menit. Tapi tentunya kemampuan ini tergantung ukuran baterai dan kapasitas charger yang disediakan di HP-nya nanti ya.
Selain fitur-fitur yang tadi, chipset ini juga support fitur yang makin terasa penting di 2021 seperti NFC, Bluetooth 5.0, dan USB 3.1. Intinya kalau mau disimpulkan, secara umum chipset ini masih kencang dan support berbagai macam fitur yang saat ini diperlukan di 2021. Tapi masalahnya adalah developer HP biasanya tidak menggunakan semua fitur yang ada, apalagi untuk HP dengan kategori flagship killer, pasti ada bagian-bagian yang dipangkas. Nah, balik lagi ke pertanyaan layak atau enggak chipset Snapdragon 845 untuk 2021. Kalau pertanyaannya adalah apakah chipset ini masih layak digunakan, jawabannya jelas masih. Karena seperti yang udah saya pernah bahas sebelumnya, HP itu masa layak pakainya kurang lebih 5 tahun. Tapi masa kenyamanan penggunaannya terutama buat Android itu sekitar 3 tahun. Sebenarnya dinamis sih mengikuti beberapa kali update yang didapat. Selama masih dapat update sistem berarti kurang lebih masih nyaman dipakai. Nah, karena Snapdragon 845 ini udah keluar dari awal 2018 dan kebanyakan HP yang pakai chipset ini juga keluaran 2018, artinya kurang lebih masa kenyamanan penggunaan HP dengan chipset ini udah habis atau tersisa dikit lagi lah ya. Kecuali tentunya kalau masih dapat update sistem Android paling baru, tapi rata-rata HP Android itu maksimal dikasih 2 kali update sistem aja atau mendapatkan 3 jenis OS Android selama 3 tahun. Nah, tapi karena masa layak pakai HP terutama Android itu adalah sekitar 5 tahun, maka Snapdragon 845 ini masih layak untuk kurang lebih 2 tahun ke depan. Apalagi kalau kita ingat performa chipsetnya yang masih bersaing dan fitur yang disupport oleh chipset ini banyak. Kalau fitur yang disupport chipset ini semua tersedia di HP-nya, maka kelayakan pakainya juga makin meningkat. Nah, hal yang sama sebenarnya berlaku ketika pertanyaannya adalah apakah layak untuk membeli HP dengan chipset ini di 2021. Sebenarnya kalau dibeli tahun ini masih layak pakai sampai 2 tahun ke depan, mungkin 3 tahun kalau kalian menggunakan HP-nya bukan untuk yang muluk-muluk, mungkin sekedar chattingan atau buka akun sosmed. Tapi memang dari segi kenyamanan sebetulnya kurang layak juga sih dibeli HP dengan chipset ini, kecuali update sistem itu bukan hal yang besar yang jadi pertimbangan dan kecuali ada HP keluaran terbaru dengan chipset ini ya. Soalnya HP-HP bekas dengan chipset ini harganya ada di kisaran 2 jutaan dan di harga yang sama, sebetulnya kalian bisa dapat HP baru dengan performa yang setidaknya cukup mendekati performa dari Snapdragon 845 ini. Belum lagi kalau membandingkan kondisi HP bekas dan HP baru, juga garansinya. Tapi tentunya kalau dibandingkan fitur dan tampilan premiumnya, jelas HP mantan flagship lebih menarik ya. Kecuali kalau flagship killer ya, kurang lebih sama-sama aja lah. Tapi ya balik lagi tergantung kebutuhan masing-masing orang. Kalau memang sangat mengejar performa dari chipset ini, jelas HP dengan chipset ini masih sangat bagus. Baik performa untuk gaming, multitasking, kamera, atau jaringan internet. Di atas kertas chipset ini masih juara dibandingkan HP baru di harga sekelas. Oke, mungkin sekian aja pembahasan video jadul kali ini. Semoga menambah pengetahuan dan menjawab rasa penasaran kalian. Like video ini kalau kalian suka dan dirasa bermanfaat. Dislike aja kalau gak suka. Thank you for watching and see you in another video.